Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Akbilia R, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan mereview mengenai salah satu buku nih teman-teman yang telah saya buat. Buku apa itu? Yaitu jeng jeng jeng, ini dia bukunya, My Dream Book. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai buku yang telah saya buat ini. Kita lanjut ke bagian review. Oke, kita mulai reviewnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu bukunya. Ini bagian depan, ini bagian samping, dan ini bagian belakang. Oke, tema dari buku ini adalah geometri refleksi. Kenapa saya memilih tema tersebut? Karena yang pertama, saya memang suka dengan yang namanya geometri teman-teman. Kemudian yang kedua, geometri itu kan kaku. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat sakahayang kita, tapi ada aturan-aturan, ada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dan kita harus taat pada aturan tersebut. Kita tidak boleh melanggar batasan-batasan tersebut. Nah, itu esensi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya memilih refleksi karena itu merupakan poin muhasabah. Jadi intinya dari buku ini bukan hanya sekedar catatan impian saya, bukan hanya sekedar deskripsi hidup saya, tapi juga sebagai bahan muhasabah yang paling penting untuk diri saya. Dan selebihnya saya gambarkan dalam bentuk nanti setiap halaman antara bagian kanan dan kirinya akan ada kesamaan seperti itu. Jadi ini refleksi antara bagian kanan dengan kiri. Oke, kita mulai dari bagian cover ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan Dream Book sebagai identitas buku ini, bahwa ini adalah buku mengenai Dream Book. Dan di sini ada foto saya, ganteng kan teman-teman? Oke, di sini ada nama saya Muhammad Akbilia R, calon orang sukses. Oke, kita langsung buka bukunya. Ding. Oke. Di sini saya berikan ucapan selamat datang pada para pembaca, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ya. Ini juga saya ucapkan salam kepada para pembaca dan juga ucapan selamat membaca. Kita buka ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman ini mengenai identitas diri saya. Singkat saja. Di sini ada foto saya, dan di sini ada pohon sebagai simbol diri saya. Saya menyimbolkan diri saya sebagai pohon. Nah, di sini bisa dibuka. Ini mengenai nama saya lahir di mana, kemudian orang tua saya namanya siapa, dan seterusnya. Di sini juga bisa dibuka. Ini deskripsi sedikit mengenai hobi saya, mengenai diri saya secara singkat. Nah, adapun di bagian sini saya mencantumkan beberapa quotes teman-teman. Salah satunya di sini ya, di quotes mengenai panahan yang saya dapatkan dari guru saya yaitu Ustaz Zainul Nur Alamsyah. Quotesnya seperti ini. Persiapkan diri, bidik dengan baik, lepaskan saat tiba waktunya, maka dia jatuh untuk dirimu. Nah, itu quotes yang pertama. Kemudian quotes yang selanjutnya saya pilih dari pelatih taekwondo saya, yaitu Coach Ricky. Ini quotes mengenai dunia motor ya, yaitu ride what you love what you ride, seperti itu. Intinya saya mencantumkan quotes di bagian sini ya. Oke, ini bagian identitas, ini bagian quotes sedikit lah untuk mempermanis halaman ini. Oke, kita lanjutkan. Jeng. Oke, di halaman ini saya mencantumkan mengenai riwayat pendidikan saya, dan di sini juga paling bawah ada riwayat organisasi saya. Kita mulai dari riwayat pendidikan, di sini bisa ditarik. Oke, seperti ini ya. Bentar. Oke. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke sekarang di dunia kuliah yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Sini juga ada riwayat organisasi saya. Ya, kurang lebih segini organisasi yang pernah saya ikuti selama saya hidup 18 tahun ini. Mulai dari saya pernah menjadi ketua dari Rohis SMA Negeri 1 Lembang, yaitu Rosi Krisma, pernah jadi ketua bidang 1 di OSIS SMA Negeri 1 Lembang, yang wakil ketua taekwondo, dan seterusnya sampai bawah. Dan juga bisa mencantumkan sedikit dokumentasi mengenai organisasi yang pernah saya ikuti. Salah satunya taekwondo SMP Negeri 1 Lembang, dan sini ada OSIS SMA Negeri 1 Lembang, dan sini paling bawah ada OSIS SMA Negeri 1 Lembang. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Ini halaman mengenai orang-orang yang menginspirasi saya teman-teman. Oke, ditulis
terinspirasi. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, di sini ada kedua orang tua saya, di sini ada ayah saya, di sini ada ibu saya. Kemudian selanjutnya ini ada guru saya, yaitu Ustaz Zainul Nur Alamsyah. Oke. Ini juga ada guru saya, yaitu Bu DRA Dwi Yuli Koraini, sekaligus pembina OSIS ketika saya menjadi pengurus OSIS. Nah, di sini lanjut ada salah satu sosok ulama kontemporer yang ingin saya temui, yaitu Syekh Muhammad Aqib Al-Attas. Saya sangat suka dengan pemikiran-pemikiran beliau, terutama dari konsep adabnya, konsep world view of Islam, dan seterusnya. Kemudian di sini juga saya mencantumkan salah satu orang yang saya kagumi, yaitu Conor McGregor. Walaupun berbeda akidah, namun dari segi gaya bertarungnya saya sangat suka, dari segi sangarnya, dari segi motornya dia dalam bertarung saya suka. Kemudian di sini ada pelatih taekwondo saya, yaitu Coach Ricky. Beliau juga senang dengan motor dan saya juga kebetulan senang dengan dunia motor. Jadi ya saya banyak terinspirasi dari beliau, terutama dari segi dunia taekwondo dan juga dunia motor. Nah, di sini juga saya mencantumkan, di sini ada foto saya bersama dengan kedua teman saya yang bukan teman biasa bagi saya. Saya sudah menganggap keduanya ini sebagai kakak saya. Yang pertama di sini namanya Muhammad Aulia Rozak. Saya banyak belajar dari beliau. Berikut dengan teman saya di samping ini, beliau namanya Bintang Raihan Sulaiman. Mereka berdua ini merupakan teman seperjuangan saya, terutama dalam urusan dakwah dulu teman-teman, baik perih maupun senang. Mereka berdua selalu ada untuk saya, selalu ada untuk mensupport saya gitu. Jadi saya banyak terinspirasi lah dari kedua orang ini. Nah, next ke halaman selanjutnya. Oke, di sini saya mencantumkan mengenai sedikit prestasi yang telah saya capai. Oke, ini saya mencantumkan beberapa momen. Ini momen ketika saya kelulusan, karena bagi saya momen kelulusan SMA itu momen yang sangat berharga, yaitu saya mendapat beberapa penghargaan di sini. Kemudian di sini juga ada foto saya ketika saya melakukan sambutan di salah satu acara terbesar di sekolah, itu PHBI. Kemudian di sini ada foto saya ketika di dunia perkuliahan, seperti itu. Nah, di sini saya buat sedikit buku kecil mengenai catatan prestasi saya. Ya, di sini ada lembaran-lembarannya, bisa dibuka. Sedikit sih catatan dari prestasi yang saya cantumkan di sini. Ya, kurang lebih prestasi mengenai kejuaraan taekwondo yang pernah saya ikuti dan pernah saya menangi di situ. Kemudian beberapa pengalaman yang berharga juga dalam hidup saya cantumkan dalam buku kecil ini, dan saya sengaja simpan halaman-halaman kosong agar saya bisa menulisnya apabila saya membuat prestasi yang baru, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada halaman mengenai kelebihan dan kekurangan saya. Nah, catatan mengenai kelebihan dan kekurangan saya ini saya dapatkan dari hasil bertanya, dari ungkapan-ungkapan orang-orang terdekat saya, baik itu keluarga ataupun teman ataupun bahkan guru. Nah, di sini bagian kekurangan kita bisa buka amplopnya dan kita bisa keluarkan kertasnya teman-teman. Oke, sengaja saya beri tali agar tidak mudah hilang. Nah, di sini ada tulisannya ya, kekurangan. Di sini kalau dibuka, nah ini merupakan catatan mengenai kekurangan saya. Banyak yang menilai saya, katanya orang yang kalau misalnya diajak ngobrol, kadang-kadang orang yang diajak ngobrol sama saya itu nggak ngerti karena perkataan diksi yang saya pakai itu katanya terlalu tinggi. Kemudian ada juga orang yang berkomentar bahwa saya itu orang yang susah move on, seperti itulah. Kemudian di sini juga ada catatan mengenai kelebihan saya. Ya, ini juga saya dapatkan dari hasil bertanya kepada orang-orang sekitar, hasil komentar dari orang-orang sekitar juga. Ada yang bilang, ya saya soleh, tapi menurut saya belum soleh, saya hanya sekedar orang yang ingin menjadi soleh gitu. Tapi mudah-mudahan komentar tersebut menjadi doa bagi saya, sekaligus menjadi motivasi bagi saya untuk senantiasa memperbaiki diri. Nah, di sini juga ada yang menyebutkan saya orang pintar, kritis, dan lain-lain, dan seterusnya.
Ya, intinya saya bersyukur sajalah, dan sebagai sumber motivasi bagi saya itu senantiasa menjadi lebih baik lagi. Nah, halaman selanjutnya di sini adalah mengenai impian-impian saya. Saya menuliskan berbagai impian saya di sini, mulai dari tahun 2020 dan seterusnya. Mohon maaf ini kelipat. Ya, intinya di sini bisa kita buka. Ini list mengenai impian saya. Masih ada juga di halaman selanjutnya, masih sama mengenai impian-impian yang ingin saya capai. Ya, di sini juga bisa dibuka, ada beberapa impian yang ingin saya capai. Saya cantumkan di sini beberapa tahun ke depan. Di sini juga impian saya, dan di sini ada bagian bagaimana cara untuk mencapai impian-impian yang telah saya list di halaman-halaman selanjutnya. Halaman-halaman sebelumnya, maaf. Nah, sedikit di sini cara mewujudkannya. Saya mencantumkan 5 hal. Saya bacakan. Yang pertama, senantiasa hadirkan Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Kemudian yang kedua, perangi hawa nafsu, semisal malas, jenuh, dan lain-lain. Kemudian perbaiki mental, dari yang asalnya kita mudah menyerah menjadi tidak mudah menyerah, dari yang asalnya mudah mengeluh menjadi tidak mudah mengeluh, dan seterusnya. Kemudian serta berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketetapan, apapun hasil yang telah Allah berikan, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga, saya mencantumkan memaksimalkan ikhtiar, baik itu ikhtiar dari segi lahiriah maupun batiniah. Kemudian poin yang keempat, jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi pula kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak bermanfaat. Kemudian yang poin kelima, saya mencantumkan perbanyak berdoa kepada Allah, karena pada dasarnya kita semua tidak bisa meraih impian-impian tersebut tanpa campur tangan Allah, tanpa kuasa Allah, tanpa izin Allah. Kemudian mohon ampun kepadanya, tingkatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu langkah-langkah yang saya cantumkan untuk bisa mewujudkan sekian banyak impian yang saya cantumkan di halaman-halaman sebelumnya. Next. Oke, di sini sebagai halaman penutup, saya mencantumkan beberapa momen, beberapa orang yang menurut saya berharga dalam hidup saya di luar keluarga. Yang tentunya ya pasti keluarga merupakan bagian yang paling berharga di hidup saya. Tapi di sini saya cantumkan dari segi luar keluarga. Ya, di sini saya cantumkan tim Taekwondo P1 atau unit SMP Negeri 1 Lembang. Di sini kemudian ada rekan-rekan dari IPA IUPI angkatan 2019, keluarga saya di UPI. Kemudian di sini juga ada rekan-rekan semasa SMA, ya. Di ketika momen kelulusan kami melakukan foto bersama. Kemudian di sini rekan-rekan dari Rohis SMA Negeri 1 Lembang, Rohis Ikrisma. Di sini juga ada rekan-rekan dari OSIS SMA Negeri 1 Lembang angkatan 34 yang diberi nama Angkatan Gamananta. Kemudian di sini yang terakhir saya mencantumkan rekan-rekan dari SPI angkatan 6, yaitu Sekolah Pemikiran Islam Bandung angkatan 6. Oke, dan terakhir akhirnya bagian belakang cover. Jadi seperti ini teman-teman belakang covernya. Kurang lebih sama ya kayak depannya. Oke, cukup sekian video kali ini, review mengenai buku yang telah saya buat, yaitu Dream Book. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu salah kata ataupun perbuatan ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.